Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya udah datang ke sini ya, nonton ini hasil karya kita. Udah 1,5 tahun ternyata saya prepare film ini yang akhirnya sekarang kalian nonton. Terima kasih dengan cast-cast yang sangat hebat sekali, penulisan dan juga semua kru yang ada di sana itu sangat membantu. Apa yang kalian nonton itu bukan pekerjaan individu, semuanya itu kerjaan tim. Yang kemarin sudah di Jogja, Solo dan Semarang, dari 1-2 studio kita tambah terus karena memang mereka itu penasaran. Dan saya juga menunggu dari kalian apakah memang senang atau tidak. Saya menunggu pertanyaannya juga. Pastinya kita membuat itu benar-benar dengan hati kita, dengan apa yang kita punya, keahliannya, dan mudah-mudahan juga kalian terhibur ya. Itu aja. Terima kasih. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Bayam. Terima kasih Mas Bayam. Filmnya, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan memenuhi satu bioskop ini. Lumayan ya, ternyata teman-teman media banyak juga ya. Karena tadi sebagian ada yang ke tempat sebelah kayaknya. Dan pertama-tama saya juga pengen ngucapin big thank kepada Baim yang udah mempercayakan hari ini ke saya. Dari awal memang si Baim ngomong gitu bahwa ini adalah peran yang susah loh, susah katanya gitu. Susah apa sih Im gitu. Karena bisa dibilang kalau film horor aku juga udah lumayan ada beberapa judul lah ya. Kalau dibilang sering nggak juga, tapi lately banyak kan horor. Terus Baim bilang hal pertama yang dia tanya ke saya adalah nggak makeup nggak apa-apa ya. Seneng banget. Seneng banget. Kenapa? Bisa tidur lebih lama. Karena biasanya kalau harus datang ke lokasi kan kita butuh, oke, misalkan harus persiapannya 1 jam sebelum, 1,5 jam sebelum. Kalau ini kayak setengah jam juga oke kayaknya ya. Karena kan nggak perlu makeup, nggak perlu hairdo. Jadi benar-benar malah diacak-acak, malah benar-benar tampil lebih lusuh dari aslinya. So tantangan satu itu di accept gitu, kayak oke, siap gitu, karena memang di film belum pernah sih tidak ada tidak ada makeup sama sekali. Itu aja udah seneng gitu bahwa ada satu challenge yang baru gitu. Terus kedua juga memang karakter Arin ini juga cukup kompleks gitu. Dan Baim saya percaya karena dia juga seorang aktor ya, jadi dia sangat-sangat nge-push saya untuk pokoknya lo harus beda gitu. Oke, siap gitu. And I fully give my 110% ke dia karena banyak orang mungkin yang bilang, emang Baim bisa ngedirect? Aku harus akui dia bisa banget gitu karena memang dia nge-push kita sebagai aktor. Jadi congratulations kalau film Sukma dibilang naik kelas dari Baim Wong itu aku harus setuju banget sih. So congrats Baim dan juga congrats untuk seluruh cast dan kru juga yang benar-benar kita tuh waktu syuting tuh kita merasakan energi yang luar biasa karena semuanya percaya bahwa kita pengen bikin film bagus gitu. Terlepas genrenya tetap horor, mungkin banyak orang yang berpikir kayak apa sih bedanya atau apa bagusnya, kan banyak juga film horor. Tapi menurut aku ini bisa dibilang sesuatu yang beda. Karena semuanya bekerja pakai hati, semuanya itu kasih 110 bahkan 1000% ke Baim bahwa dia adalah calon sutradara hebat nantinya. Kalau ada mungkin satu lagi terkait isu yang diangkat ini kan menarik banget ya dari sudut pandang perempuan dan mewakili hari ini mewakili banyak perempuan di Indonesia. Sebenarnya isu ini berawal dari mana juga aku nggak tahu ya gitu, karena pendekatan kecantikan itu selalu dekat dengan harus muda. Cantik itu hanya dimiliki oleh kaum-kaum yang muda. Sedangkan yang udah berumur itu udah nggak dianggap, udah nggak cantik lagi. Jadi itu bisa dibilang menjadi satu fenomena yang membuat kita sebagai perempuan tuh kayak terperangkap dalam stigma pikiran yang kalau lo harus cantik ya di saat lo muda itu adalah prime kecantikan lo. Kalau dibilang iya bener, iya memang waktu muda semua orang cantik gitu. Tapi pada saat berumur juga sebenarnya juga nggak ada yang salah karena naturally kita akan menua, nggak ada yang abadi. Jadi ini nih sih menurut aku ya suatu fenomena yang
isu yang menarik banget untuk diangkat, bahwa kita kadang-kadang terjebak dari satu ilusi gitu, bahwa perempuan harus cantik, harus muda selamanya, harus bisa dibilang keinginan untuk stay young forever itu memang gak dipungkiri. Even saya pun juga ngerasa seperti itu. Aduh, I wish I could stay young forever gitu, karena ya tiap hari nggak, ya agak curhat dikit ya gitu, kayak tiap hari gitu, Luna udah tua ya, ya memang sudah tua. Oke, aku nggak bilang tua, tapi ya sudah lebih mature gitu ya. Dan ada terbesit kadang-kadang gitu kayak, oh my god, what should I do gitu, kayak tarik dikit lah atau apa gitu. Karena memang tuntutan pekerjaan dan tuntutan society yang selalu mendonder kita dengan kata-kata, oh she's old now, artinya dia udah nggak cantik lagi gitu. Sedangkan value seorang perempuan kan nggak semata-mata semua tentang fisik gitu. Dan film ini tuh mengingatkan kita bahwa ya kita harus berkaca ke diri kita sendiri, kita harus embrace aging secara gracefully juga. Jadi ya mudah-mudahan perempuan-perempuan di sana yang terobsesi dengan immortality, kecantikan awet muda ini bisa lebih merefleksikan diri dan bisa lebih menerima gitu, bahwa ya nggak ada last forever gitu. Unless you have a good character, itu yang akan last sampai akhir sih. Lu namanya, tepuk tangan dong teman-teman. Boleh merapat lagi sebentar, boleh merapat jajaran cast, boleh merapat yang kanan kiri, kiri ke kanan. Oke, aman. Kita lihat sebelah kiri dulu. Silakan sebelah kiri dulu, boleh lihat ke sebelah kiri. Iya. Ya, lihat sebelah kiri dulu, kiri teman-teman cast dulu ya. Silakan kiri. Kiri teman-teman cast, silakan kiri depan dulu nih, kiri depan. Oke, kiri atas, silakan. Kiri atas. Official fotografer kita ada di tengah nanti. Oke, di tengah depan dulu nih, tengah depan bawah. Nah, ini agak tengah bawah. Silakan teman-teman di tengah bawah. Nah, ini kan saya juga bilang dari awal ya, ini semua film itu berawal dari cerita. Saya tuh waktu baca ceritanya ya, belum tahu castingnya, belum tahu apa-apanya, gak bisa naruh skripnya. Karena pas baca itu ya, ini kok beda banget gitu loh. Bukan tentang bunuh-bunuhan yang berdarah banget ya, bukan tentang hantu, tapi tentang suatu cermin gitu. Dan pada saat itu saya pas baca itu, wah penasaran banget nih. Dan saya yakin dengan visi-visi dari Baim ya, itu di-mix dengan talent-talent kayak Ibu Christine, kayak Luna, Fedi Oka, dan yang lain-lainnya. Itu menjadi sesuatu hal yang wah gitu. Karena pada dasarnya